Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Mawia Nuridinda. My registration number is A1M218O21. First of all, I would like to say thank you to my lecturer who has given me a chance to stand here. In this occasion, with this video, I will explain to you all about conditional sentence without if. But first of all, we must know what is the conditional sentence. Yeah, conditional sentence is a sentence that used to express something that may be occur or maybe not occur. Conditional sentence consists of if clause and main clause. In bahasa, conditional sentence merupakan kalimat pengandaian yang sering digunakan oleh sebagian orang, dan conditional sentence terdiri dari if clause dan main clause. If clause merupakan suatu kalimat pengandaian, sedangkan main clause merupakan fakta atau konsekuen dari if clause sebelumnya. Contohnya, for example, like if I study hard, I will pass the exam. If I study hard merupakan if clause dari kalimat ini, sedangkan I will pass the exam merupakan konsekuensi dari if clause sebelumnya. Dimana if clause ini adalah suatu pengandaian dan mengakibatkan dan terjadinya suatu fakta bahwa jika saya belajar dengan giat, saya akan lulus ujian, melewati suatu ujian. Dan bisa dibalik pula sebagai saya akan melewati suatu ujian jika saya belajar dengan giat. Akan tetapi, bentuk ini merupakan suatu bentuk dasar dari conditional sentence. But in this occasion, I will move and explain to you all about conditional sentence without if. Conditional sentence without if merupakan suatu kalimat pengandaian di mana kita tidak lagi menggunakan kata if. Nah, pada conditional sentence without if ini, tipe pertamanya itu possible to happen in the future. Ada kemungkinan terjadi di masa yang akan datang. Nah, untuk membandingkan tipe 1 dan tipe 1 pada conditional sentence without if ini dan tipe 1 conditional sentence with if, di mana pola normalnya yaitu if clause-nya itu terdiri dari if plus simple present and then present future. Dan untuk tipe 1 pada conditional sentence without if ini, kita perlu menambahkan inversion, di mana inversion merupakan suatu kalimat posisi predikatnya itu terletak di awal sebelum subjek. Nah, untuk polanya sebagai berikut: should plus subject plus verb 1 or be, subject plus will plus verb 1 or be, di mana untuk if clause-nya ini kita ganti dengan kata should. Untuk contohnya, kita bisa membandingkan dari contoh tipe pertama dari conditional sentence yang biasanya dengan conditional sentence without if. Nah, untuk contoh dari tipe pertama conditional sentence yang biasa itu, kita menggunakan if clause dan main clause, di mana contohnya yaitu if you study hard, you will pass the exam. If you study hard merupakan if clause-nya, sedangkan you will pass the exam merupakan main clause dari tipe pertama conditional sentence yang biasa. Sedangkan contoh dari conditional sentence without if tipe pertama, kita perlu menambahkan inversion, di mana kita menggunakan should sebagai pengganti if. Contohnya, should you study hard, you will pass the exam. Should sini sebagai pengganti if. Nah, kemudian diikuti juga dengan main clause seperti biasanya. Another example is if you don't have any schedule,
I will visit you. This is example for type 1 from conditional sentence with if. And conditional sentence without if we must add inversion. So the example is, should you not have any schedule, I will visit you. Nah, di sini contoh ini merupakan contoh negatif, contoh kalimat negatif, di mana untuk contoh dari conditional sentence without if yang ada tambahan inversionnya itu pada kalimatnya itu ada kata not. Nah, sedangkan kata notnya itu terletak setelah subjeknya. Untuk tipe 2 pada conditional sentence without if itu impossible to happen now. Nah, tipe kedua ini juga kita perlu menambahkan inversion, di mana kita menggunakan kata where plus subject. Untuk conditional sentence biasanya pada tipe keduanya itu menggunakan if plus simple past yang menggunakan where, kemudian diikuti dengan past future. Nah, untuk tipe kedua pada conditional sentence without if ini kita menambahkan inversion, dan untuk polanya seperti where plus subject plus complement jika membutuhkan, dan diikuti dengan subject plus would and verb 1 or be. Untuk tipe kedua, contohnya pada format yang biasa mengikuti pola yang biasanya, yaitu if diikuti dengan simple past dan diikuti oleh past future. Contohnya yaitu if I were you, I would go home now. Dan untuk contoh tipe kedua pada conditional sentence without if kita perlu menambahkan inversion, di mana contohnya sebagai berikut. Where are you? I would go home now. Di mana where di sini sebagai pengganti kata if, dan kemungkinan dari contoh ini yang ada tambahan inversionnya itu impossible to happen now. Nah, itulah tadi beberapa paparan materi dari conditional sentence without if, dan ada juga beberapa paparan materi tentang pola dari conditional sentence yang menggunakan if dan juga yang tidak menggunakan if, serta beberapa paparan contoh dari conditional sentence menggunakan if dan yang tidak menggunakan if. Saya rasa cukup sekian, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.